Assalamualaikum Gus Miklason. Iki badhe tanglet niki kula tasik awam sanget niki. Tolong niku ngapunten niki menawi kersa jawab nggih monggo, menawi mboten nggih ngapunten. Proses perjalanan spiritual jenengan rumiyin saat niki niku ceritane pripun Gus? Ngapunten kula menawi dereng nate mirengaken critane jenengan. Kaping kalih untuk seorang salik saat perjalanan kan perjalanan ya sampai mencapai kewusulan, setelah mencapai kewusulan dimungkinkan akan turun ke istilah ahli hijab lagi atau tetap di kewusulan Gus? Ngoten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Surono saking Turus, Kecamatan Gampingrejo, Kediri. Kula matur suwun sanget kalih Gus Muklason menawi dinten menika kula dipun diridani dening Gusti Allah kula saged kepanggih. Ingkang kula tangretaken Gus selama kula 24 tahun mboten 25 tahun niku ngalami masalah ingkang mboten karu-karuan wujudipun kula mboten cerita damel nyingkat waktu. Ingkang yekta sakniki kula raosaken teng manah teng dodo. Kula mboten saged mbedakne Gus. Bener salah lanang wedok. Ngantos ngapunten Gus niki. Kalih Gus Muklason kula niki mboten saged mbedakne antara aku dan kau mboten saged Gus. Gara-gara niku napa niku efeke saking dzikir Sirul Asra niku napa Gus? Kula mboten paham juga niki. Kaping kalih saking bantere manah duka napa niku sak detik Gus menawi mawon mboten 2 detik. Kula kepanggih alam kosong, kula mboten wonten Gusti Allah mboten wonten, ingkang wonten namung kados ora-ora tok pun Gus, lintune mboten ngertos kula. Sampun ngoten mawon pertanyaan mbok saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah tidak bisa membedakan baini wa baina anta, antara satu dengan yang lain. Mengapa nggak bisa membedakan? Jawabannya cuma satu, karena sudah nggak ada dua. Inilah Pak yang kumaksud dalam makalah tadi. Wujudullah iku dalilun, jenengan jadikan sebagai bukti, dalil, burhan ala fana il makhlukoti, atas kefanaane seluruh makhluk. Saya nggak bisa bedakan, nggak bisa membedakan karena sudah tidak ada dua. Nek tadi sebelumnya kita bisa membedakan, oh si salik itu adalah seseorang yang diperjalankan Allah. Oh kholik itu adalah yang memperjalankan. Sekarang sudah tidak ada perbedaan. Sehingga antara Allah batin dengan Allah dohir, bahasa batin dohir pun lenyap. Pun itu maksudnya. Memang Pak, zaman setelah kewafatan beliau Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin, itu berapa abad Pak? Berapa abad?
khusus ngelmu yang terang-terangan yang seperti ini ditutupi. Akhirnya kita susah untuk memahami maksud yang sebenarnya. Mungkin sampai kita sering mendapatkan kalimat pertanyaan dari para romo atau para masyayikh yang namanya gali kangkung lah, pracai kuntul miber, atau susuani angin. Niki kan kalimat membingungkan. Termasuk kosong iku berisi, berisi iku kok kosong, nggak dijabarke. Makanya tadi jenengan masuk di dalam alam gung liwang liwung kosong blong, nggak ada sapa. Ya kosong iku wujude Allah. Tapi kosong inilah yang berisi. Makanya cocok dengan makalah ini, sing sapa wonge sudah sampai pada wujude Allah, mongko wujud sakliyane Allah ora enek. Ndak ada. Jenengan kali kula untuk bisa sampai ke sini adalah tazkiyatun nafsi, bebersih diri dari perkara yang tadinya itu semestinya fana, tapi kita aku wujud, yaiku dibersihno. Direwangi nek cara daerah mriki Gus Kamari, nampak gembel kaya ngoten kuwi. Ninggalno pergaulan terhadap keluarga, anak orang lain, nggih, mungkin sampean pernah ketemu gitu. Atau para kekasih Allah yang tidak ketahuan orang lain. Nggih ngapunten Kang kathah. Ini ku Pak, maksudnya kekosongan itulah wujud nyatane Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sampean hanya 25 tahun sih enak. Ada yang mengalami sampai 50 tahun Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk apa? Untuk menangi tahun 2014. 2014 niki surate surat Toha, niki ayat 14 bisa mendelok dhewe. Surat Toha yang 14 apa unine iku? Innani anallah la ilaha illa ana. Dikatakan sesungguhnya aku iki Allah. Sesungguhnya saya, dibalani maneh ana. Iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Anda jangan menyembah nama Allah, namanya, sifatnya, ataukah zatnya, tapi sembahlah aku. Wa aqimi sholah, tegakkan sholat, lidzikri, semata-mata untuk iling terhadapku. Sadar, sing sholat bukan makhluk, sing jungkar-jungkir bukan karena makhluk wis gak enek, tinggal ana. Hal yang seperti ini di dalam puncak tauhid ini loh Pak, walaupun ngilmu loh, sebatas ngilmu, nggak berani beliau itu sampaikan, sampai memakai bahasa kinayah, tondo-tondo, kalau kamu itu sudah ketemu pangeranmu, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu, kuwi wis
ketemu galih kangkung. Ndas nih pecah Pak. Mikir kalimah para masyayikh niku wis gak dong-dong. Takok iku diseneni dan tidak dijelaskan maksudnya. Itulah zaman-zaman dulu Pak. Kalau sekarang zamannya itu keterbukaan publik digelar. Wis enak sampean kali kula menangi zaman iki. Dulur-dulur sing wonten ilmu sejati kebuka dong. Nggih pun. Itu semuanya atas dasar anugerah dari Allah. Sebab gini, innaka sesungguhnya kau klason, misalnya mukhotabnya tenggulo, padahal itu aslinya Kanjeng Nabi. Innaka sak temene sira he Muhammad iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk sekalipun liman terhadap orang ahbabta, orang dekatmu. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa memberi petunjuk terhadap orang lain, termasuk orang yang dekat padamu. Siapa? Ahli bait, putra, garwa. Itu orang terdekat atau sahabat pada saat itu. Terus siapa yang memberikan petunjuk tentang hal ini Bapak Ibu? Secara syar'i wong kelihatan yang menyampaikan Rasulullah. Ayat itu dijawab walakinnallaha, lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa memberikan petunjuk alaman ing atase wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah iman. Ternyata guru sampean kali kula iku Gusti. Lho. Nggih niki sing disebut jenengan sing tenggelam berpuluh-puluh tahun di dalam ilmu sejati, goleki guru sejati ya iki. Ya urip ning diri sendiri ini. Wis cetok. Nek wujude klason sampean dadekno guru sampean petunjuk, gak cocok ambek Qur'ane. Gak cocok. Apa maneh klason ngaku-ngaku aku sing bimbing awakmu. Mbok nian. Nafsu ini metu bulan. Kok gak aku sing beat. Gak kenceng laku. Aduh. Waduh. Padahal syaratnya wong beat itu harus tajalli. Artinya tidak merasa dirinya yang membeat. Tapi siapa? Aku ini Allah dalam diri. Sebab gini Pak, apa mungkin saya buta bisa menuntun panjenengan buta untuk menuju satu tujuan? Wis ngomong sampak bejat namanya lambe, mboten saged. Gak percaya monggo, nanti habis pulang ono wong loro ayo ditingali meremo karo tuntun-tuntunono mulya. Bisa nyampe rumah? Sampak gunung meledos, sampak lebare wong meteng. Mboten saged. Kapan tuh Pak lebare wong meteng nih Pak? Kapan lebare wong meteng? Kiamat lah ngoten ya. Mboten saged. Mekaten. Jadi niku wau dulur, jenengan ya aku ya jenengan, tapi bukan ada dua. Itulah golongan al-muridun, baik yang diletakkan Allah majdubun ataupun wasilun. Demikian sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum Gus Klason. Iki badhe tanglet niki kula tasik awam sangat niki. Tolong niku ngapunten niki menawi kersa jawab nggih monggo, menawi mboten nggih ngapunten. Proses perjalanan spiritual jenengan rumiyin saat niki niku ceritane pripun Gus? Ngapunten kula menawi dereng nate mirengaken critane jenengan. Kaping kalih untuk seorang salik saat perjalanan kan perjalanan ya sampai mencapai
kewusulan, setelah mencapai kewusulan dimungkinkan akan turun ke istilah ahli hijab lagi atau tetap di kewusulan, Gus? Ngoten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Salik ketika saat suluk menuju kewusulan, setelah dia itu dimasukkan ke wusulan Allah, miturut sistem teori proses ini harus melewati 3 golongan kekasih Allah. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. 3, musyahadatul baqo. 2 ini, 1 dan 2 disebut digolongkan Allah golongan mahfud. Yang baqo ini golongan maksum. Pertanyaannya tadi, apakah orang yang sudah wusul itu akan Allah golongkan kepada golongan ahli hijab lagi? Jawab saya tidak. Dari dasar mana saya katakan? Semua manusia di dunia ini Allah golongkan menjadi 2 golongan. Kafaru atau golongan yang tertutup, lebih ringkes disebut orang kafir, ya, umum. Yang kedua, mukminun, orang yang maksudnya adalah orang yang hijabnya sudah hilang, hijabnya pada Allah, makanya iman. Kalau miturut kitab ini, 2 ini disebut ahli hijab dan ahli syuhud. Golongan yang terhijabi, yang kedua golongan yang sudah tidak terhijabi alias syuhud adalah golongan yang hanya bersaksi pada Allah saja. Ketika saat di musyahadatul fana, ini kemakrifatan sampean itu lebih sedikit daripada tidak. Ketika diukur 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau di kamil kebalikan ini, lebih banyak bermakrifat daripada tidak. Mengapa di sini dikatakan golongan mahfud? Golongan yang diraksa Allah jenengan tidak akan murtad dari kelompok ini. Jenengan lalai itu karena dilalaikan Allah. Jenengan muncul di dalam hati itu bisa dipengaruhi oleh nafsu, itu karena memang Allah membuat seperti itu. Yang maksudnya adalah mendidik atau memperkuat tauhid sampean dengan catatan. Mengapa Allah mengatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, pegangan iki. Ini loh Pak, yang ku maksud seberat apapun jenengan menghadapi ujian, jangan pernah kau lepas tali Allah itu. Akhirnya siapapun kita yang ada di mahfud, nggak ada ingin hati untuk pisah dengan Allah, nggak ada Pak. Tapi kok dipisah no? Yus karepe Allah. Inilah letak tidak salah. Laksana seseorang dalam keadaan puasa jam 12 siang perut lapar, lupa kalau dia puasa, makanlah 1 piring habis, batal mboten? Karena nggak ada kesengajaan. Kalau di makom musyahadatul baqo ini disebut maksum, udah gak hanya direkso, terjaga 24 jam, baik tidur jenengan rupani napas itu terus.
ataupun tidak tidur. Artinya waktu tidur jenengan iki posisi akal ini gak sambung akal dengan urusan dunia. Sedang apa waktu tidur, kita pakai baju apa yuk gak ngerti. Di sebelahnya ada istri, anak yuk gak ngerti. Tidur di mana yuk gak ngerti. Mau tidur. Atau dalam keadaan jenengan gak tidur, wis gak ada bedanya. Itu disebut maksum. Pertanyaannya, apakah bisa ke maksum? Sebab di dalam keterangan yang syariat pada umumnya, sing maksum iku cuman Kanjeng. Lah ngeten nggih? Pak, Bu, kalau boleh saya berpesan, jangan pernah membatasi kekuasaan Allah. Jangan. Itu bukan hak kita. Ketemu berapa Pak kita membatasi kekuasaan Allah? Wong Allah itu dawuh, in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Menghadapkan terhadap siapapun, ngersakni siapapun, monggo kersa iku urusane Allah. Kok kita berani-beraninya membatasi? Ketemu piro cung? Hah? Padahal Allah menyandang sifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Jengkerut Pak kalau saya dengar orang berani membatasi kekuasaan Allah itu. Jengkerut. Wow, iki berarti pangeran iki mah. Pangeran. Hati-hati. Bon. Jenengan nek tanglet kisah sejarah kami wis sampe nangis wis ngoten tok. Nangis ngoten tok wis. Umpama tak critakno A sampai Z. Aduh. Intine mek ngeten. Saya sejak mulai tahun 74, perkiraan itu saya kelas 4 ibtidak. Itu kami sudah dibaiat oleh orang tua saya sendiri. Jujur, lewat Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Itu pertama kali. Masih dikenalkan dikir sir, dikir jahri, dikir sir. Beliau memberikan fatwa terhadap saya untuk menjaga dzikir 1 hari 1 malam. Sir itu 20.000 1 hari 1 malam, belum jahrinya. Mohon maaf, itu pertama proses ya. Proses kedua, mohon maaf gampangane cara wong ngomong, kula niki tenggelam di dalam kasaf. Niki proses Pak ya, proses. Jadi air yang mau saya minum karena saya haus, airnya bilang, aku iki Allah. Gak berani Pak. Makan yang mau apa makanan, yang mau saya makan, bilang, aku iki Allah. Lenggah, senden ngeten iki, cagake ngomong, aku iki Allah. Semuanya makhlukot minal kaun bilang seperti itu. Oleh karena ngilmu nih gak dituduh no, aku iki Allah maksudnya ya apa? Akhirnya dadi kasab suari. Ya Karim. Lama banget itu. Lama. Wes. Fase berikutnya, penghilangan apa yang ada di mukhadharah dan mukasyafah. Istilahnya cara jenengan ini ngalami seseorang itu wis gak ngerti sapa bojo sampean, anak apa gak ngerti, masalah tidur.
itu nggak ada 1 tahun. Kalau tidur gak bangun-bangun itu kemungkinan 1 tahun kurang. Ini yang tahu adalah orang lain. Oh, saya tidur ya, aku ya gak tahu aku iki tidur apa gak. Sing jelas sudah nggak ingat apa. Udah. Habis itu, mohon maaf, fase yang keempat, menyampaikan hukum syar'i itu 5 tahun. Mulai tahun 95 sampai 2000. Ini hukum syar'i, Pak. Jadi di pondok itu dulu itu mulai tahun 95 itu aku mengajarkan isi kitab-kitab kulit. Cara nahwu itu setelah Alfiah Ibnu Malik, Mancik, Jawahirul Maknun langsung diputus, pedot. Ganti, sampaikan Dinu Tauhid 2000. Mulai tahun 2000 semua kitab yang bersifatkan kulit tak lebokno kerdus, tak ringkes dadi tak cancang. Ngaten. Udah. Disinilah ada 2 fase di mana saya harus sampaikan itu sembunyi-sembunyi selama 5 tahun 2000 sampai 2005 dengan memakai bahasa kinayah, nggak jauh berbeda dengan para masayih, para romo yang dulu-dulu. Oleh karena ada 1 kalimat yang saya tanyakan setelah khatam ngaji itu terhadap jamaah, muncullah kalimat terang-terangan. Tanyai gini, Pak, laki-laki dok, saya nggak mau perempuan itu, pada saat itu nggak mau perempuan, hanya laki. Umurnya ya sekitar 40 ke atas. Jenengan paham sing disampaikan niki? Semuanya jawab bareng, Pak. Godek 5 tahun nih. Yang saya tanyakan itu cuman kefahaman ilmu yang disampaikan ini. Enggak semayan, Pak. Kabeh bareng jawab godek. Awal itulah ada 1 pertanyaan hati terhadap Gusti. Gusti, kalau kurikulum model seperti ini, kinayah nih walu bentuknya, kapan pahami? Gusti Allah langsung mendelik, Pak. Mendelik, tahu mendelik? Meripati abang. Jawabannya, kuwi nek koyok ngono gelem agulumu dipedhot. Deloken Muhammad, deloken para khalifah yang hanya diceritakan Sayyidina Ali kematiannya, sementara Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diceritakan dengan sebenarnya. Dan kekasih-kekasih Allah sing seperti itu yang menyampaikan itu ya semuanya tebal secara fisik, lho ngoten lho. Mau kamu? Oleh karena tadi semuanya godek, jawab saya oke. Niku lho Pak, kula mboten nate perjalanan jauh. Iku diperjalankan Allah jauh. Nang Mekah, kamu harus berangkat haji. Pada saat itu saya sudah punya istri, Pak. Lu sekarang apa gak punya istri? Nggak. Wong kula nikah ini ku 2005 kok. 2005. 95. Dari mana? 95. Lah. Saya ada uang untuk membayar pada saat itu hanya 25 juta, Pak, pada saat itu. Cuman daftar sekarang ya berangkat tahun sekarang saat itu. Uang nggak nyekel apa-apa. Satu-satunya aset saya tinggalannya wong tua. Jualan itu akhirnya saya jual, Pak.
saya buat untuk berangkat berdua sama istri gak cukup. Umpama saya berangkat sendiri kok cik ngani ngoyoni lho, ngoten lho nggih. Mosok sing duwe bojo kok tinggal dada. Akhirnya apa, Pak? Delalah kuasane Allah. Jamaah emang urunan. Kula mboten ngerti. Tapi jamaah ya ora ngerti nek kula niku adol aset. Lho ngoten lho. Saling lucu. Kok yo ndelalah pres. Sisa sak repes ora. Aset yo payu selawe. Terus jamaah selawe mang urunan yo ketemu selawe. Pun akhirnya berangkat kali istri saya, Pak. Akhirnya apa? Kejadian yang dimaksud tadi memenggal kepala ini ternyata ditidurkan Allah hampir 1 tahun. Ya sudah, habis itu Pak langsung gelar ngeten iki. Secara umum tur juga tidak memakai bahasa kinayah. Bagaimana? Sak kampung ada perwakilan tokoh-tokoh mau ngusir saya. Coba ya apa? Karena apa yang saya ajarkan itu ditengarai menyesatkan. Padahal sumber yang saya gali dari Al-Quran dan Al-Hadis cuman saya mengambil makna yang tersirat. Berhubung beliau belum bisa untuk melihat Al-Qur'annya dalam hatinya, protes. Ya sudah, itu kisah Pak ya. Mau kan ngomongi kisah. Ngomongi kisah, tak kisah jane kula niki pantang untuk menceritakan. Tapi berhubung ada pertanyaan, nek umpama kata jawab kok dik geloni ning omah jenengan. Misuh-misuh taek iku ngono tok gak gelem nyeritakno. Saya enggak cerita tentang tarbiyah saya taklim di dunia ilmu syariah sampai jatuh di Sumbersari Ringin Agung. Enggak usah saya ceritakan, sudah itu terlalu lama. Nggih. Tiang jalur pun 3 nih, Wah. Kali, monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus. Matur nembah nuwun sedaya keterangan ingkang sampun diparingaken dumateng jamaah, mugi-mugi dados hidayah dumateng kita sedaya. Lah niki kawula badhe matur dipun dawuhaken wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa likulli syai'in qadir. Dadose sing ngawali sekabehane perkara menika Gusti Allah, sing proses Gusti Allah, ingkang mungkasi ugi Gusti Allah. Lah namine gesang menika Gus nggih tidak terlepas saking sedaya perkawis. Bah niku wau perkawis sing nyenengake utawi perkawis sing gelakake. Lah melihat ayat menika nek sampun sing ngawali menika Gusti Allah, sing proses Gusti Allah, ingkang mungkasi ugi Gusti Allah, berarti sampun membentuk keleburane sing jenengan waturaken wau, lebure bentuk sebuah makhluk. Lah niki sing kula suwuni pirsa dumateng panjenengan sing diwastani iktikaf berdiam diri di masjid menika nggih napa bentuk keleburan niki wau. Lah fadilah iktikaf menika napa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres. Tapi ini hanya berlaku dalam hati seseorang
yang sudah masuk di dalam jalur salik sampai wasil. Niki. Selain itu nggak ada. Kita nggak usah bicara orang lain. Kita bicara diri kita sendiri dulu sebelum dimasukkan Allah. Hati ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak mungkin hati merasakan seperti itu, nggak mungkin. Hanya lesan yang bicara. Sehingga kalimat faqalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qalu iku ucapan. Makanya ning masjid nang ngene musala dia ini ana wong mati mesti sing diwaca innalillahi lak ngoten nggih. Pernah tak terjadi? Alhamdulillah Pak, Bu, yo jamati. Wonten sing ngoten. Di pentungi wong sampean. Benar Mbah, itulah iktikad yang sebenarnya. Itu kalau dalam kitab ini disebut ihsan, iman yang sudah ihsan. Dan ini hanya berlaku pada hati, hanya bagi hati seseorang yang sudah Allah jatuhkan di dalam salik, lebih-lebih wasil. Nek salik masih nyebut Allah, kesadaran Allahnya. Tapi salik kalau wasil aku. Maksudnya aku Allah itu sudah. Tapi di luar ini hati siapapun kita tidak akan pernah nyadari ini. Nggak pernah. Kalau ngelmu, oke, paham ilmu, tapi belum praktek. Oleh karena belum praktek, nggak bisa merasakan, Pak. Nggak bisa. Hanya gembuleng, mumet-mumet ning akal, bentuke ilmu, sadar kok. Akali sadar, iya, kabeh iku sing nyiptakno Gusti Allah. Akal, bukan hati. Sehingga belum bisa merasakan hati. Lah bisanya merasakan di dalam hati, Allah bimbing kita. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatimu akan terasa damai, nikmat, tentram disebabkan bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Nggih niki Pak, ketika saya gelar kira-kira tahun 2007. Jadi yang tadinya dihormati wong, akhirnya dikeplekno wong. Lha iku memang cara Allah supaya saya tidak muncul rasa berbangga diri sing mulya. Seperti itu. Cara-cara Allah sendiri. Kadang-kadang Allah memakrifatkan hambanya itu dintekno dunya sampean. Bojo minggat, anak yang ngunu, dunya kabeh ya habis. Garwa minggat, ninggalno utang saarat. Bisa. Allah mencetak waline itu, proses dari aras itu bisa Pak. Bisa. Dan itu suka-suka Allah. Sebab ini kalau tidak aku hanguskan seluruh dunia, kau nggak sadar-sadar untuk kembali padaku. Dihancurkanlah Pak. Ada yang tidak seperti itu. Ditambah dunyane malah, bojone malah ditambah. Cari wong lanang, alhamdulillah, kok dhisik penceng dadi gawe amen. Contohnya Rasulullah, gitu. Berarti nek tak simpulno, banyak sedikitnya duniawiyah itu sebetulnya bukan pengaruh. Bagi siapa? Bagi hati seseorang yang sudah mempraktekkan, merasakan kehadiran Allah. Aman wis teng mriku Pak. Nggih. Pindah Ibu barangkali ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami kula Ibu Lukminarti saking Peranggang Pelosok Klaten. Kula saderengipun ngaos dhateng panjenengan niku sampun ngaos tauhid dhateng panjenenganipun Mbah Yai Muhammad Siri saking Banyakan Sendang nggih. Wonten pengaosan menika pikantuk ijazah wonten gangsal ijazah ingkang sepindah syahadat hakiki, ingkang kaping kalih salat daim, kaping 3 zakat akol, kaping sekawan poso khususul khusus, ingkang nomor gangsal haji akol. Ingkang kula tangletaken Gus, sak sampunipun ngaos tauhid menika pun roh paham kalih Sang Kholik niku napa sampun diwastani wusul. Terus ingkang nomor kalih panjenengan jabaraken mengenai gangsal ijazah nika wau kaping 3 sak sampunipun ngaos tauhid niku pripun dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Gus. Kadang kula tasik muring-muring kalih yoga kula. Ngoten mawon. Enten kirang langkunge nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih wusul itu? Suka-suka jenengan. Wusul dari kata bahasa lugat ketemu, sampai. Jenengan ketemu kefahaman ilmu, itu boleh dikatakan wusul. Berarti sudah ketemu ilmu. Nek wis ketemu ilmu namanya faham. Apabila ini tidak sampai teruskan untuk melakukan solo, itu namanya percuma. Kalau yang sampai maksud itu wusul, iku makrifat pada Allah, bukan ilmu. Kefahaman kita dalam teori ilmu ini belum Pak. Ini masih teori. Ini harus diteruskan jenjang berikutnya, wa amilus sholihah. Sebab Gusti Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Kahfi niku, wa amilus sholihah itu syarat pertama untuk bisa ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Nah niki kita faham segudang ilmu tauhid. Apa sih maksud syahadat hakikati? Apa sih maksud salat daim lan sak piturute kuwadah mangkak sempat nulis kula. Paham. Tapi kok yo jikalau tidak jenengan lanjutkan dalam kesuluan, belum dikatakan wusul datang Allah. Belum mencapai makom ihsan, belum. Terus nopo maksud daripada ijazah mulai dari syahadat hakikat itu sedawaya niku Pak. Satu pengertian adalah sadari hati bahwasanya la maujudan illallah, dan atau itu maksudnya cara untuk mengesahkan terhadap Allah. Wes titik. Nek tak preteli situ-situ, wow misalnya ya, syahadat hakikat ya tangkepe roh terhadap urip. Asyhadu alla ilaha illallah. Salat yang ngono. Inni wajjahtu wajhiya, lo tangkepe. Iku namanya manunggaling kawula dengan Gusti. Atau bisa sama saya sebut
inilah cara mengesahkan Allah untuk liqo ketemu Gusti Allah. Kula niki kok sering marah-marah nang anak iku piye? Padahal kula wis ngaji, wis laku. Lah ngoten nggih. Oke. Jawabannya ada di sini, Pak. Di mahfud. Sepanjang kita masih ada di fana golongan kamil, mohon maaf mesti sik muncul. Tapi setelah kejadian itu baru sadar. Jenengan ati balik nang Gusti Allah, langsung lerem, Pak. Tapi kadang-kadang wong niku ngoten, mari tukaran mbek garwane gak nyopi ono seminggu, Pak. Nggih. Wonten sing model kaya ngoten niku. Lan jenengan yang sudah bertauhid gak mungkin. Kalau sudah ditarik Allah ke fana atau ke kamil, cepet langsung lerem. Mbuh ngenteni sak jam, mbuh ngenteni mboten minggon-minggon koyok niku wau. Tapi ngeten kula rasakno kula rumah tangga lho padha napa mboten lho ya. Kula rasakno ngeten nih. Rumah tanggane gak tukaran gak enak. Lho nggih, prasa kula lho nggih. Makane wong Jawa biyen ngomong ana benere kuwi rabiku padha mek golek mungsuh. Tak ngoten nggih? Tak ngen-ngen ya ana benere ane. Sebab napa, Pak? Nek bar tukaran niku engko balik maneh iku rasa kaya indah ngono lho prasaku. Ngoten niku. Makane kula piyambak nek misale sak wulan gak tukaran niku nyonya aik tukaran. Nggih. Nggih, Ibu ada lagi, Ibu? Monggo. Masih ada, Ibu? Monggo. Niku teng wingking. Tolong mike ditarik ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Gus. Selama ini saya masih mengikuti YouTube panjenengan. Alhamdulillah saat ini bisa langsung bertatap muka, seperti itu. Alhamdulillah saya tentang ilmu-ilmu yang seperti ini masih sangat zero, Gus. Jadi betul-betul sangat miskin saya tentang ilmu ini. Tadi panjenengan dawuh tentang langit sab 7. Bayangan saya, langit itu tempatnya itu kok wonten atas. Karena selama saya mengaji di tempat-tempat ya di pedesaan tuh Gus nggih, itu belum pernah dijabarkan tentang langit sab 1, 2 sampai 7. Yang saya tanyakan, kalau ada langit sab 7, berarti pasti ada langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu di manakah tempatnya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi panjenengan dawuh bahwa malaikat mungkar dan nakir menanyakan tentang kalimat marrabbuka. Nah, ini yang saya tanyakan, kapankah pertanyaan itu? Karena selama ini yang saya tahu dari mereka-mereka yang penceramah itu katanya kalau nanti setelah kematian maka di alam kubur akan didatangi malaikat mungkar dan nakir dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Jadi saya betul-betul belum paham tentang ini. Ngaten. Kemudian yang ketiga, tadi panjenengan dawuh tentang Gus Komari nggih. Alhamdulillah saya pernah menemui Gus Komari, saya lupa tahun berapa. Memang
biyantunipun nggih kados gembel nyuwun sewu. Rekmonipun nggih muser-muser sampai ke atas ngaten. Sarungipun nggih ngepir-ngepir ke atas ngaten nggih nyuwun sewu, menawi tiyang mboten paham menika tiyang gembel saestu. Ketika saya menemui beliau dan saya mengatakan apa hajat saya, maka beliau tidak menjawab satu kata pun pada saat itu. Setelah dia terdiam beberapa detik, Gus, maka beliau ngendikan, pun jenengan kundur, seperti itu. Ternyata setelah saya tanyakan pada sanak saudara, itu memang ngaten, kalau ndak pun jenengan kundur, nggih pun jenengan wangsul, pun jenengan ngilen. Lah, pun jenengan kundur dan pun jenengan wangsul, ini fahaman saya adalah pulang ke rumah mungkin nggih. Tapi yang saya tidak paham pun jenengan ngilen. Lah ngilen niki yang saya tidak paham tuh, mungkin Gus Mukhalson bisa menjawab. Nggih, ngaten. Mohon maaf pertanyaan saya sangat dasar sekali karena saya katakan saya masih sangat zero tentang ilmu ini nggih. Tadi kula lupa mboten perkenalan nggih. Kula Bu Zaidah saking Tertek. Nggih sekitar mriki mawon Gus. Mekaten matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sab langit pitu miturut keterangan syariat iku ning jaba. Niku. Ana ngares lan sak pituruti. Ada malakut, jabarut, lahut dan seterusnya. Tapi secara hakikat itu dalam hati jenengan piyambak. Berbagai macam latifah di situ. Makanya ada istilah latifah pitu. Bon. Lah, apa? Di dalam setiap latifah itu nyun sewu mata, telinga, mulut, bolongan ngarep, bolongan buri, wis paham dhewe nggih sampean nggih? Irung. Di situ kalau boleh saya katakan tidak ada ruangan-ruangan itu kecuali wujud nyatane Allah. Wujud nyatane Allah. Dan ini bisa digunakan oleh beliau-beliau untuk bertemu Allah. Kalau kita kupas lewat jalan sifat wajib Allah, itu sifat ma'ani. 7 itu dimulai dari kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Isim fa'ilnya disebut maknawiyah, qadiron, muridan, sampai mutakal liman. Lah ini bisa beliau jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Berarti miturut pandangan hakikat niki ning jero mboten ning jaba. Nek wong syariat sab langit pitu ya ning jaba. Pun 1. Nomor 2, kapan kita itu ditanya malaikat mungkar nakir? Miturut syariat setelah kematian. Setelah dibawa proses dimandikan dan seterusnya, terus dikubur, terus ditinggal pelayat pulang 1 jangkah. Wakilah salah satu hadis sak jangkah malaikat dugi nakoi ditangekni. Laksono sampai niki bangun setelah tidur. Makanya sampai nek mati. Sampai ini kok persis kayak wong turu terus tangi. Tuh ning ndi? Iki dalam basariah, Tapi apa roh iku panggone ning barzah? Ya melihat
Waktu di dunia itu bagaimana kita? Apakah barzah kita di dunia ini sudah roboh? Kalau belum roboh, nyun sewu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Gelap. Iku artinya gak iso jawab pitakoni malaikat mungkar nakir. Tapi ketika saat di dunia jenengan masuk di dalam ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ini laksana ditakoi malaikat mungkar nakir iso jawab. Pertanyaannya adalah pertanyaan marrobuka itu malaikat mungkar nakir berlaku sejak kapan dimulai? Kalau syariat jawab sudah jelas Pak nggih? Wis kata terangno. Secara hakikat Anda semuanya ini bendino ditakoi sapa pangeranmu sik jawab wong wedok, wong lanang, anak, donya brono. Iman jatuhnya manakala iman kita itu sapa sing ngaji klason lho wis tauhid niki sapa sing ndununga awakmu tentang ilmu ini klason iki wis iki berarti jenengan belum bisa dikatakan menjawab bisa menjawab pitakoni malaikat mungkar bendawino sampeyan takoki sapa sing masakno awakmu bojoku. Ya iku sesuk sampeyan ana kuburan takoni sapa pangeran bojoku. Berarti teko kabeh Pak. Teko kabeh. Ya wis. Gak ngerti. Ini gandeng kali satu ayat surat Al-Isra ayat 72 nih Pak. Karakter kita. Kalau di dunia kita ini waktu hidup nih loh belum bisa menjawab pitakoni malaikat mungkar nakir. Padahal beliau tiap hariku, tiap saat dan waktu takok sampean. Sapa sing ngutangi awakmu? Misalnya budi lho makhluk gitu. Ati mboten saged tembus ketemu urip mboten saged Pak. Iki berarti nggak bisa jawab. Apalagi jenengan kali kula wis kematian yang seperti syariat. Walaupun jenengan apal Quran gak iso. Sapa pangeranmu? Quran. Jawab Allah gak iso. Mbon muring-muring. Mbon muring-muring. Gak bisa Pak Bu. Akhirnya apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita terhijab. Barzah niku dinding pembatas antara hati dengan Allah. Nggak bisa dirobohkan kalau tidak Allah yang merobohkan. Berarti iman-iman terhadap selain sejatine Allah kang wujud, iku berarti disebut barzah, penghalang hati kita pada Allah. Siapa sing ngaji? Klason. Ya wis. Wah iya klason, nyatane klason makhluk toh. Tak jamin jenengan kuburan suk mesti jawabnya klason ngono kok. Marrabuka klason ngono kok. Allah. Tapi barang siapa saat di dunia sudah bisa jawab Allah. Sapa sing ngaji? Allah. Sapa wis macam-macam kuwabe jawabane ingsun Allah wis. Ya niki Pak, yang namanya prioritas bi ghairi hisab. Temriku. Gempon, terserah kita milih yang mana. Bon. Jadi sejak kapan, dimulai kapan malaikat mungkar nakir tanya secara hakikat tiap saat dan waktu. Bon. Yang ketiga terkait Gus Komari sing ditakokno mang wangsulo ngilen.
Di mana ada ngilen wonten ngidel. Ngiten ambek ngaler. Lah ngoten ta? Apa kok sih disebut ngilen? Niki sama dengan ayat Bu, pakai dibuka Bu nggih. Niki wonten Al-Baqarah 256. Tolong dicatat Ibu. Maksud di situ ada di situ. Mengapa harus pakai bahasa kulon atau barat? Secara syariat wong Indonesia kiblate Mekah itu di barat. Artinya di situ adalah salat sing khusyuk. Berarti ketemu Allah. Terus pertanyaan, apa Gusti Allah ada di kilen? Di kidel mboten nonton. Niku bahasa kinayah. Maksudnya kilen adalah jenengan jangan sampai noleh ngidel atau ngiler atau ngiten noleo ning gone ngilen tok, berarti inilah ini wajah tuat ya. Kalau ini ayat ini berarti Al-An'am 79. Kalau sampai disuruh ngilen wau, mohon maaf tadi saya katakan Al-Baqarah 256 iku menyebutkan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan arah tiga ini, ngaler, ngidel, ngiten, ditinggal no, berjalan ke arah barat terus, wa yu'min billah. Barang siapa dalam hatinya meninggalkan tauhid, berarti perkara selain Allah dalam hal wujudnya, dalam hal apapun, maka wa yu'min billah, hatimu akan menjadi hati yang beriman dengan benar. Itulah ketemu Allah. Pun saya punya banyak cerita tentang beliau, tapi aku nggak akan cerita. Boten. Nggih. Ibu tasih ada satu kali Ibu? Cukup? Ada? Sabun, berarti Ibu kurang oh itu ada. Ngapunten Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Bu Sri Harti Peloso Klaten. Perjalanan cukup panjang Gus, dalem sampun derek toreko wonten Tulungagung, toreko Amalia ingkang dipun asuh dening Ibu Nyai Latif, istrinipun Mbah Yai Sirot. Dalem milai tahun 2006 ngantos 2023. Terus kepanggih YouTube-ipun Gus, terus dalem derek ngaos dateng mriki. Dalem derek biat sepindah sampun dipiat Gus, dalem pun jalanaken khulwat, tapi waktu itu tahun pas hari neton dalem niku kula nglampahi, terus kula kecelakaan, terus kula berpatah tulang, terus dalem pun matur Gus tanya, tapi ingkang kula tangketaken sak menika ngaten Gus, rasane manah niku pun boten gadah napa-napa, intinya niku batin Gus siri bojo anak bondo donya sedaya pun dipun pun wangsul datang Gusti Allah ingkang sakmenika kula tangketaken niki kantun rasanipun jasad ati roh rasa urip Allah, urip langgeng tanpa huruf tanpa swara, sifat 20 pun manggen wonten mriku. Intine urip tanpa ana kang nguripi, badan tanpa kahanan. Ingkang kula tanglet niku dos pundi Gus amprih kula niku saged paham sejatos ilmu Allah ingkang hak. Niku pun kula pun sedaya pun wangsul dhateng Gusti Allah Gus intine. Niki kula katut pasrah. Kula nyuwun pencerahan saking Gus. Nggih. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Dikatakan orang yang benar adalah orang yang tidak merasa benar. Bagaimana mungkin kita merasa benar sebagai manusia lawang kita tidak ada?
berarti rasa sing muncul dalam diri kita yang benar, yang paham adalah ingsun Allah. Ngoten nggih? Nggih, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena kita keterbatasan waktu ya. Semoga besok bisa akan ketemu, berjumpa lagi dalam waktu yang sama, mulai awal sampai akhir. Jikalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kalimat yang kurang pantas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, sebelum kita tutup doa Fatihah, apa yang malam hari ini Allah sampaikan terhadap kita, harapan kita sebagai hamba untuk menuju dan bertemu Allah, ilmu apa yang sudah diberikan semoga menjadi ilmu ingkang manfaat, barokah, dan terhadap anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.